Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini saya mau menyampaikan info ya. Mungkin bagi teman-teman tahu sendiri ya, di Indonesia sangat susah untuk mencari pekerjaan, dan yaitu pasti sebabnya karena lapangan pekerjaan itu berkurang, terus kelulusan itu semakin tinggi. Dan menurut saya, bagi kalian-kalian yang benar-benar ingin mencari pekerjaan tetapi dengan gaji yang cukup lumayan, terus itu bisa membuat kita menjadi meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Saya sarankan untuk bagi teman-teman yang ingin mencapai goal tersebut, sebaiknya yaitu bekerja di luar negeri ya. Kenapa enggak? Kita tahu sendiri ya, sebenarnya eh, setiap tahun itu pengangguran itu semakin banyak. Terus untuk melamar berapa ya sedikit posisi lah, operator misalnya di suatu industri, itu yang lamar itu banyak banget. Dan di Indonesia itu apa untuk satu jabatan saja kayak operator itu ibaratnya ya, umur 21 tahun ya, 20 tahun itu yang baru-baru lulus itu skillnya kayak harus 25 tahun gitu loh, harus pengalaman ini pengalaman itu gitu loh. Terus nah, sesampainya kita umur 25 tahun kita itu benar-benar susah untuk cari pekerjaan, terlebih yang lulusannya cuman ya standar aja SMK ya saya misalkan. Jadi susah banget untuk mereka untuk cari pekerjaan dan berkembang, dan jaminan untuk diangkat menjadi karyawan itu udah tipis banget guys. Jadi dan info yang saya sampaikan ini adalah bekerja di luar negeri, terutama di Korea Selatan. Nah, setelah kita tahu ya bahwa Korea Selatan itu mungkin salah satu negara yang sangat menjanjikan gajinya untuk bisa membuat hidup kita lebih baik lah, apalagi untuk masa depan ya, bisa untuk modal usaha terutama membangun rumah dan ya banyak lagi lah. Dan bagi saya saran bagi teman-teman yang ingin mengikuti, saya sarankan jangan mudah tertipu ya, terutama satu, jangan mudah tertipu. Kan banyak orang yang bilang aku bisa berangkatan ini ke negara ini lewat ini. Sebaiknya cari tahu dulu ya di Demenaker ya. Eh, Kalau di negara Korea Selatan misalkan ya, kan udah tahu ya ada program G2G gitu. Sebaiknya lewat jalur tes. Dan jalur tes itu harusnya tentunya harus belajar dulu. Belajar bahasa Korea ya. Nah, belajar bahasa Korea itu bisa mandiri atau bisa mungkin ke LPK. Karena kita kan mau tes, jadi harus lulus dulu. Dan itu ada plus minus masing-masing. Kalau kita belajar sendiri, mungkin lebih minimalis budget, tetapi kita mungkin agak kesusahan untuk apa mencari bahan untuk dipelajari. Misalkan oke lah kita bisa mendapatkan dari sumber YouTube, Google, tetapi eh, untuk sharing ke teman-teman itu kurang ya. Alangkah baiknya mungkin ya kita agak mengeluarkan sedikit budget, tapi bisa eh, lebih lebih leluasa lah, terus pengetahuannya itu eh, nggak gitu aja itu. Dan sebaiknya cari LPK yang amanah loh, amanah dalam arti dia itu mencari profitnya itu atau keuntungannya itu ya standar lah, standar. Misal gini ya, untuk tes jelas ya mungkin sekitar 100 ribuan ya, mungkin sama pas transport sampai sejuta sebagai dan sebagainya, itu wajar. Tetapi mungkin seandainya udah lulus dan kita mau sending data, sending itu cuma kirim data lo ya, kirim data
Itu kadang-kadang aja ada LPK yang mematok harga apa lebih dari 5 juta. Itu benar-benar ya mungkin boleh dibilang keterlaluan lah ya. Mungkin oke lah misalkan dia berjasa, tapi kan kalau ngambil keuntungannya berlebih itu ya nggak bagus ya, mungkin nggak terpuji. Terus cari keuntungan fee-nya loh setelah kita terbang itu juga gede gitu loh, jadi sampai 30 gitu. Itu harus dicari tahu dulu teman-teman ya. Terus info untuk apa kerja di Korea Selatan itu sendiri itu ya cukup susah ya di atas kertas secara matematis. Soalnya ketika kita sudah lulus di PP2MI di Ciracas contohnya, itu tertulis lulus tidak dijamin berangkat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Mungkin bagi kalian teman-teman yang ingin bekerja dan menghasilkan yang cukup lumayan, atau mungkin bahkan kalian yang kesusahan untuk mencari kerja di negara kita ini, terlebih umur 25 tahun ke atas, saya sarankan ke Jepang. Oh, ke Korea maksudnya. Tapi mungkin bagi kalian yang mungkin mencari pemula, boleh ke Jepang. Tapi saya sarankan cobalah Korea. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.